Ya, oke. Pelan-pelan ya. Soalnya ini agak berat dan harganya lumayan gitu. Ya halo semuanya, balik lagi sama gue. Kali ini gue akan impresi salah satu ayam yang sebenarnya kalau orang bilang, "Ngapain Bang lu beli ayam itu sama aja kayak seri originalnya cuma nambah kabel doang," gitu. Tidak ya, tidak Ferguson ya. Tidak Ferguson karena ini berbeda karena konfigurasi secara driver mungkin sama jumlahnya 1 DD dengan 3 BE, tapi dia berbeda karena bass-nya itu adalah low frekuensinya ditambahin 1 BE, yang sebelumnya itu BE-nya kalau nggak salah 2. Kalau yang OG itu ya, atau yang original yang putih itu, dia 1 DD untuk low frekuensi, 2 DD mid, sama 1 DD treble kalau gua nggak salah ya. Nah, sedangkan ini dibalik, ini dia bass-nya itu ada, eee 1 DD plus 1 BE, mid-nya 1, sama treble-nya juga 1 BE gitu. Jadi istilahnya bass-nya lebih ada 2 driver sekarang gitu. Ini adalah Pilgrim Noir gitu. Jadi ini gue beli, sebelumnya ini gue beli second, gue beli dengan duit gue sendiri. Kenapa gue beli ini? Karena ya gue penasaran aja dan kebetulan gue dapat harga bagus. Jadi kayaknya banyak banget kemarin ada event-event juga yang offline gitu ya. Terus ada orang juga yang bilang bahwa ini suaranya enak banget, nyaman banget. Beda sama Pilgrim putih dan orang rata-rata pada suka si Pilgrim Noir ini gitu ya. Kayak apa suaranya, jadi langsung aja gue beli dan gue mau share impresinya ke kalian semua gitu. Nih sorry makanya nih boxnya udah agak bopeng-bopeng gini karena gue belinya second gitu ya. Terus ini dalamnya misalnya efek audio sama si Pilgrim gitu ya. Jadi ini kolaborasi karena kabelnya pakai kabel efek audio gitu ya. Efek audio sama Elysian, sorry kok Pilgrim sih. Sebelahnya ini ada Dark Sophistication gitu. Ini kenapa Bang kok isinya nggak ada? Ya ini gua ambil dulu karena kayak tadi gua bilang ini udah bopeng-bopeng jadi gua ngebukanya tuh susah. Jadi gua ambil dulu tutupnya, mohon maaf ya. Nah, oke. Ini boxnya kayak gini, kalau misalkan kalian lihat video gua si Pilgrim putih ya, ini dia tuh boxnya tuh kayaknya kerasa lebih gede, lebih mahal, lebih premium gitu. Ya secara harganya ini kan kurang lebih sekitar 13 juta ya. Nah, terus 13 juta apakah dia aksesorisnya juga semantap itu gitu ya. Nanti ini ayamnya akan gua kasih ke kalian. Jadi ini ada ayam sama si kabelnya ke sini. Terus nanti lu ngeluarinnya ya kalau misalkan nanti lu beli lu tarik begitu. Terus di sini ada apa nih? Ada si box untuk aksesorisnya ya, kitab dan lain-lain gitu. Dalamnya di sini ada kitab-kitapan, warranty card, bla 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 segala macam tar. Woi, keluar lo. Nah, ini warranty card, terus ada kitab-kitapan. Mana sih? Nggak ada lagi. Nah, tapi ini sebenarnya gue tuh ada, harusnya tuh dia ada cleaning wipe-nya sama cleaning brush-nya gitu. Cuman karena kayak tadi gue bilang, gue belinya second, jadi gue kelengkapannya juga nggak selengkap itu ya. Jadi mohon maaf banget. Nah, terus di sini ada case-nya sama ada ear tips dalamnya gitu. Udah gitu doang, Pak. Kayak anjir, harganya 2 kali lipat, aksesorisnya pelit banget, Masya Allah. Maksud gua, ya lu kalau 13 juta tuh paling nggak ear tipsnya banyakin kek gitu. Ini ear tipsnya tuh juga cuma 3 pasang si Spinfit W1 doang gitu. Kayak wah udah pokoknya nih mohon maaf nih pokoknya si aksesorisnya tuh merki banget lah gitu ya, pelit banget gitu. Nah ini si case-nya kayak gini, kalau kalian lihat atasnya ada lambang efek audio sama Elysian. Ini beda ya, kalau misalkan Pilgrim kalau kalian lihat tuh kan dia kayak dari kulit sintetis gitu ya. Nah kalau ini tuh kayak bludru gitu ya, jadi kayak bahan karpet gitu. Sebenarnya sih, gue sih kalau warna gue suka karena hitam ya, jadi nggak gampang kotor. Tapi kalau bludru tuh nggak tahu gue kurang gitu suka aja. Terus ini udah agak longgar, gue nggak tahu apakah ini karena gue belinya second atau gimana. Cuman ini dia agak lebih longgar gitu. Terus kemudian ini ear tipsnya yang kayak tadi gue bilang ya. Aduh, ini dia ear tipsnya kayak gini. Ini kalau gua nggak salah ini Spinfit W1 Premium. Kalau gua nggak salah ya, tapi warnanya beda dia agak dark gitu. Soalnya ini yang kecil nih, karena kalau yang gue punya tuh Spinfit W1 Premium gue tuh warnanya agak kayak keungu-unguan gitu, gitu. Nah kita pinggirin dulu. Nah ini adalah si ayamnya. Ntar gue cabut dulu ya. Nah, ini yang spesial itu adalah apa? Yang spesial itu adalah si ayam ini dia pakai kabelnya itu adalah kabel Eros S, efek audio Eros S. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja impresi video gue ya terkait si efek audio Eros S sama Ares S. Nah ini tapi si Eros S-nya. Jadi ini Eros S-nya tapi yang versi 1 ya, bukan yang versi 2. To be honest, gue belum coba si kabel ini gue cocokin ke ayam yang lain apalagi ke Pilgrim putih.
Jadi gua nggak tahu, impresi suaranya gimana, mungkin nanti akan gua bahas, akan gua post di Facebook aja, gua nggak bikin video terpisah. Apakah kabelnya ini beda atau enggak sama si Eros S1 versi yang dijual, standalone ya, atau yang dijual, à la carte gitu, à la carte kayak McD, yang dijual terpisah lah istilahnya, jadi nggak bundling sama IM. Tapi kalau setahu gua ini dia kabelnya itu adalah Eros S, yang tapi kalau nggak salah kayak mirip-mirip sama kabelnya efek audio yang seri ulang tahun ya, yang seri 15 years anniversary, itu kan warnanya hitam juga, tapi ini Eros S, gitu. Nah ini untuk, sisanya kayak splitternya semuanya mirip banget, sama, nggak ada bedanya sama sekali, cuma ini bedanya kabelnya warna hitam aja. Karena kalau Eros S itu, dia tetap sama-sama kayak gini, sama-sama berapa nih, 8 braid, tapi dia itu warnanya abu-abu, gitu. Mungkin kalian lagi-lagi bisa lihat impresi, gua soal kabel si Eros S ini ya, di video gua. Nah, kemudian ini dia konektornya, ini dia, Pentacon Ear, yang itu yang gua selalu sebelin, Pentacon karena Elysian tuh dia selalu Pentacon. Terus kemudian ini dia, ini ya, Connex ya, Connex tuh alias bisa diganti nih, siapa ini namanya, si ujungnya nih. Cuman gua nggak ada alatnya tuh nggak gua bawa, cuma ini bisa diganti nih, jadi bisa lu puter, nanti lu ganti sama adapternya yang lain mau MMCX atau 2 pin. Nah, kemudian untuk ininya juga, untuk jack-nya, ini dia jack-nya juga Term X ya, kalau si efek audio tuh nama teknologinya tuh, jadi kalau pin modularnya itu istilahnya Connex namanya, kalau misalnya jack-nya itu namanya Term X gitu. Nah, ini bisa lu ganti kayak gini, cuman sayangnya itu adalah, dia itu tidak di-bundling sama si IM-nya ini gitu. Jadi kalau misalkan lu beli, ya lu harus beli adapternya terpisah gitu. Jadi cuma lu beli ya, "Bang, gue beli 4,4 milimeter," kayak ya udah dapetnya gini, lu harus beli si Term X-nya lagi terpisah gitu. Nanti gue rencananya akan mau gue cobain ya, gue soalnya punya Connex yang 2 pin sama MMCX, entar gue coba, cobain deh. Nah, ini sekarang kita bahas dari sisi ayamnya. Kalau kalian lihat ini benar-benar mirip banget sama yang si Pilgrim putih, cuma ya ini warnanya hitam. Bedanya itu yang paling kelihatan itu adalah kalau Pilgrim putih, dia di bagian lingkarannya sini nih, bagian yang melengkung-melengkungnya itu dia kan kayak kaca gitu ya, kayak kaca jadi agak berkilauan gitu. Kalau ini enggak, ini dia hitam aja, doff aja, kayak hitam pit black aja gitu. Terus habis itu di sini juga dia sisanya warnanya ya hitam juga, cuman nggak sehitam si bagian, lingkarannya ini gitu, yang melengkungnya gitu ya. Tengahnya ada gambar Elysian, kemudian untuk tebelnya sendiri tengahnya ada gambar efek, audio ya. Ini untuk yang sebelah kanan. Kalau untuk yang sebelah kiri dia ada gambar, Elysian kayak gini, gitu. Karena kalau yang si Pilgrim putih itu dua-duanya lambangnya Elysian, kalau ini yang sebelah kanannya efek audio. Kemudian untuk ketebalannya sendiri sebenarnya hampir sama, bahkan gue bilang sama persis kayak si Pilgrim putih ya, nggak ada bedanya. Cuma untuk fitting-nya sendiri sebenarnya gue nyaman-nyaman aja, cuman mungkin di beberapa orang karena ini cukup flat, terus dia nozzle-nya nggak gitu panjang gitu ya, walaupun lumayan tebal, bodinya juga enak. Mungkin ada beberapa orang yang ear tips-nya tuh harus cocok-cocokan, harus nyari yang agak tebal, karena gue baca-baca ada orang yang ngerasa, "Bang, fitting-nya kurang enak kalau si Pilgrim," gitu ya. Itu balik lagi tergantung ear tips yang lu pakai. Tapi di sini gue pakai soft ear Wace silikon karena gue nggak dapet, ear tips yang si Spinfit W1 Premium. Ini nyaman-nyaman aja di gue, fitting-nya juga enak gitu. Nah, kita akan bahas dari sisi impresi suaranya ya. Gua akan langsung head to head aja sama si Pilgrim putih. "Bang, suaranya gimana Bang bedanya?" Kita bahas dari low frekuensinya dulu. Sebenarnya secara low frekuensi, gue bisa bilang ini suaranya hampir mirip sama si Pilgrim putih, cuman somehow gue ngerasa si low frekuensinya ini kerasa jadi lebih tebel, lebih kerasa berbodi. Sub bass-nya itu kerasa, untuk rumble-nya ya, itu kerasa lebih tebal, kemudian juga, teksturnya tuh jadi lebih ada. Bedanya kalau misalnya si Pilgrim yang, OG itu ya, atau yang putih, gue bilangnya Pilgrim putih lah. Pilgrim putih itu, dia tuh kerasa memang rumble-nya tuh pas, untuk ketebalannya ya, untuk ketebalannya tuh pas, tapi yang di sini tuh kerasa lebih tebel, lebih kerasa bertekstur, lebih kerasa soul-nya tuh lebih dapat gitu, dan, posisinya juga lebih bagus secara imersifnya ya, itu lebih enak banget. Jadi, karena ketebalannya itu tadi, jadi gua ngerasa, dia jadi, lebih spesial lah untuk si sub bass-nya. Mid bass-nya hampir sama kayak Pilgrim putih, dia bukan tipikal yang mid bass-nya punchy atau gimana, cuman lagi-lagi gua akan selalu mention teksturnya karena bagian teksturnya ini memang kerasa beda banget sama si Pilgrim putih, kerasa lebih berbobot, kerasa lebih menjiwai, somehow tuningannya tuh kerasa kayak lebih mature lah dalam tanda kutip gitu ya untuk low frekuensinya. Sisanya energinya sama, dia bukan ayam yang bass head, jadi menurut gue ini sangat cocok banget buat teman-teman yang suka all rounder,
yang nyantai juga. Oh ya, ini dia low frekuensinya tidak senyantai Pilgrim Putih menurut gue ya. Ini masih kerasa lebih fun daripada Pilgrim Putih untuk sisi low frekuensinya. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi mid-nya. Nah, mid-nya ini sebenarnya gue bisa bilang hit hit and miss ya. Hit and miss-nya gimana? Kita bahas yang hit-nya dulu. Kayak tadi gue bilang ini tonalnya memang lebih berbody, jadi dia punya vokal yang kerasa lebih berbody, lebih berbobot, lebih tebel, lebih apa ya, soul-nya tuh lebih kerasa banget gitu. Sedangkan kalau Pilgrim Putih itu kan dia tidak setebel itu. Cuman yang menariknya dari si Elysian itu memang gue acungin jempol banget ya untuk Elysian itu, dia sisi vokalnya tuh selalu selalu apa ya, selalu spesial lah buat gue ya. Karena vokalnya tuh bener merdu, eee, wet sekali, musikal banget, nyaman gitu ya. Ya lu mau dengerin lagu vokal tuh ya memang harus si Elysian ini, Pilgrim contohnya Pilgrim Putih sama Nowhere ini sama-sama enak banget vokalnya. Cuman bedanya kayak tadi gue bilang, kalau yang si Item ini dia, si Noir ini dia lebih berbody, sedangkan yang Pilgrim Putih itu gue ngerasa dia lebih cocok untuk vokal-vokal cewek, apalagi yang dia suaranya tuh lebih kerasa lebih airy, lebih kerasa energik. Jadi untuk suara-suara cewek, vokal-vokal yang agak-agak teriak, vokal-vokal misalnya lagu-lagu J-pop-an yang vokalnya cewek, atau misalnya lu mau denger lagu pop yang agak teriak-teriak kayak Beyonce dan lain-lain, lu akan ngerasa lebih cocok pakai Pilgrim Putih, itu akan ngerasa lebih semangat. Tapi kalau si Pilgrim Noir ini, di beberapa orang mungkin akan ngerasanya kayak mendem, padahal menurut gue mungkin kayaknya lu harus cari source yang cocok karena ini secara power agak sedikit lebih membutuhkan power ketimbang si Pilgrim Putih menurut gua ya, gitu. Jadi lu harus cocokin banget sama source lu, dia butuh power yang sedikit lebih besar menurut gua dibanding Pilgrim Putih, untuk bisa narik si vokalnya ini gitu. Karena kalau Pilgrim Putih dengan power yang sama, mungkin vokalnya agak terasa udah cukup semangat gitu ya, udah cukup kerasa energik, kalau ini agak kerasa lebih santai gitu. Itu dari sisi vokalnya, untuk timbrenya super duper natural, gua nggak ada isu sama sekali soal timbre dan clarity di IM ini. Kemudian sisi treble-nya. Nah, treble-nya nih yang beda sama si Pilgrim Putih. Pilgrim Putih itu kerasa treble-nya itu dia lebih lebih apa ya, lebih bisa bernafas dalam tanda kutip, lebih lebih jernih, lebih clear, karena kayak tadi gue bilang mungkin note-nya tidak seberat note-nya si Pilgrim Noir ini. Nah, Pilgrim Noir ini di sisi lain, dia memang tidak ofensif, tidak se-energik si Pilgrim Putih, tapi kayak tadi gue bilang, dia bodinya itu berasa banget, lu bisa ngerasain treble yang bagus tanpa being ofensif, dan presentasinya tuh pas banget, micro detailnya tuh tetap berasa tanpa lu harus ngerasa kayak nusuk atau yang bener-bener bener-bener treble yang, safe banget dibanding si Pilgrim Putih ya, gitu. Makanya gue nggak heran kalau misalnya banyak orang-orang yang, "Bang, gue lebih suka Pilgrim Noir daripada Pilgrim Putih." Itu rasanya karena memang, mostly orang-orang pasti lebih suka, nge gitu ya, lebih suka low frekuensi, kalau yang gue tahu ya dari banyak orang gitu. Jadi ketika misalnya dia ngedengerin IM ini, mereka akan fokus low frekuensinya yang teksturnya bener-bener bagus banget kualitasnya, dan treble-nya tidak terlalu tetap spesial tapi tidak terlalu, ter-highlight atau tidak terlalu keluar seperti si Pilgrim Putih gitu. Jadi menurut gua ini cocok banget buat teman-teman yang istilahnya suka long listening dengan teknikalitas yang bagus dengan tonal yang oke juga. Kayak tadi gue bilang untuk clarity gue nggak ada masalah sama sekali. Ini udah rentang harga 13 jutaan, ini udah top banget, bagus sekali. Untuk soundstage-nya ini kerasa lega, luas, open, tapi kayak tadi ya note-nya tuh tebel, tapi dia nggak kerasa yang mendem menurut gue ya. Jadi dia tetap kerasa luas, tapi tidak se-airy si Pilgrim Putih. Kayak tadi gue bilang, mungkin karena note-nya yang tebal-tebal itu tadi. Kemudian untuk si imaging-nya, menurut gue untuk isi imaging ini, di atasnya Pilgrim Putih karena menurut gue separasinya lebih bagus, resolusinya lebih bagus, mikro detailnya kerasa lebih jelas gitu ya, karena note-nya lebih tebal itu tadi, dan layering suaranya juga lebih oke. Jadi kalau menurut gue kalau lu ngejar teknikalitas, itu lebih bagus si Pilgrim Noir ini ketimbang si Pilgrim Putih. Jadi kalau misalkan ditanya, "Bang, apakah ayam ini layak dibeli?" Mungkin kalau misalkan uang bukan, apa namanya, bukan masalah buat lu ya, dan lu memang mencari ayam yang untuk long listening, untuk didengerin lama, lu nggak peduli sama harganya, dan value-nya bagus banget, menurut gue si Pilgrim Noir ini adalah ayam dengan, value yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan, "Ah, kayaknya masih kemahalan Bang, gue agak worry, tapi gue pengen dengerin tonal yang nyantai juga dengan vokal yang bagus, ya mungkin Pilgrim Putih masih lebih cocok buat lu, tapi memang secara tekstur, khususnya untuk low frekuensinya, sama
inoffensive si treble-nya itu, gue lebih megang si Pilgrim Noir ini gitu. Apalagi juga dia udah dibanding sama kabel yang bagus ya dari efek audio si Eros S ini. Karena kalau misalkan lu lihat kabelnya Pilgrim putih itu, aduh gue benci banget kabelnya, bener-bener jelek banget menurut gue dan bahannya kerasa kayak murahan gitu. Jadi menurut gue ini secara value baik itu kabel dan ayamnya oke banget. Ya cuma paling ya tadi kelemahannya, ya tolonglah aksesorisnya 13 juta jelek banget gitu. Mungkin itu aja impresi dari gua. Kalau kalian suka videonya like, comment, subscribe. Kalau kalian nggak suka, ya bodo amat. Kalau misalkan ada pertanyaan, ketiknya di kolom komentar, ntar akan gue jawab. Kalau gue tahu, kalau gue nggak tahu, nggak akan gue jawab. Mungkin itu aja impresi dari gua kali ini. Jangan lupa kerja sampai kaya, biar ketika lu mau check out barang, lu nggak perlu lihat harganya lagi. Dan gitu aja. Bye.